Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kembang Setaman bersama saya Widya. Kali ini saya akan mengisahkan beberapa kisah nyata. Tanpa berlama-lama, yuk kita dengarkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Jangan sembarangan membaca mantra. Aku percaya kalau makhluk halus itu ada, baik di jalan, di tempat umum, bahkan di dalam rumah sekalipun. Mereka ada di setiap tempat dan sekeliling kita. Perkenalkan, aku Ming. Aku berasal dari kota Kembang. Setelah menikah, aku harus ikut tinggal bersama suamiku di kota P, dan masih harus satu rumah dengan orang tuanya. Karena hubunganku dengan mertua kurang baik, aku meminta suamiku untuk mengontrak saja. Namun, karena keadaan ekonomi kami masih belum stabil, kami memutuskan untuk menempati bekas rumah nenek dari suamiku yang baru saja meninggal. Tepat 1 bulan nenek meninggal, kami merenov rumah tua itu supaya lebih nyaman ditempati dan layak huni untuk keluarga kecil. Rumah berdinding papan dan beratapkan seng, dan baru saja yang sempunya meninggal. Tak apalah, pikirku, daripada harus hidup satu atap dengan mertua. Singkat cerita, hingga aku punya putri, tak banyak hal terjadi. Bahkan selimut bekas pakai nenek saat sakit sebelum meninggal pun kami pakai untuk tidur. Namun tak ada kejadian mistis apapun. Aku punya hobi. Di saat waktu luang, aku suka membaca cerita hantu dari internet. Aku biasa menyimpannya terlebih dahulu sebagai halaman offline sebelum dibaca. Hingga suatu hari, suamiku tertawa-tawa dengan HP-ku di tangannya. Kutanya, apanya yang lucu? Dia menunjukkan sebuah halaman browser, cara memanggil hantu lengkap dengan mantra yang berbahasa Sunda yang menurutnya lucu karena dia tidak paham apa artinya. Aku penasaran dan coba mengartikannya. Namun, tidak semua kata bisa aku terjemahkan karena mantra itu menggunakan bahasa Sunda kuno. Namun ada beberapa kata yang bisa kutangkap, yaitu menyerahkan jiwa atau apalah, sesuatu seperti itu. Aku pun menghapusnya karena menurutku seram. Selang beberapa menit saat kami sedang berbincang, kemudian pintu gudang terbuka dan terbanting dengan sendirinya. Kami sangat terkejut, soalnya posisi kami duduk tepat di depan pintu itu. Kami pun seketika diam dan saling bertatapan. Namun suamiku berkata, mungkin aku kurang rapat saat menutup pintunya. Aku mengiyakan, walaupun dalam hati aku berani bersumpah, aku tidak pernah membuka pintu gudang karena aku fobia dengan kecoa. Tepat jam 12 malam, aku terbangun karena kaget. Putriku yang baru berumur 8 bulan tiba-tiba menangis dengan kerasnya. Kugendong, kususui, segala cara sudah kulakukan untuk menenangkannya. Tapi dia masih saja menangis dan semakin lama semakin keras. Ditambah seolah-olah ada orang yang sedang berlari-lari, menggaruk-garuk, dan batu yang menggelundung dari atap rumah kami yang terbuat dari seng. Setengah jam berlalu, akhirnya dia kembali tidur, dan suara-suara di atas ataupun sudah tidak terdengar lagi. Tidak biasanya dia seperti itu, aneh. Hingga keesokannya, tepat jam 12 malam, hal itu pun terjadi lagi. Anakku menangis keras, diikuti suara berisik di atap, dan terus berulang. Hingga hari ketiga, di saat subuh, suamiku mengigau dan menjerit-jerit. Kubangunkan dia, dan kutanya mimpi apa. Dia bilang, dalam keadaan setengah tidur, dia melihat yang tidur di kasur kami ada 4 orang. Aku, suamiku, putri kami, dan seorang lelaki. Suamiku bertanya pada sosok lelaki itu, siapa dia dan sedang apa di sini. Lelaki itu berkata,
Ia ingin menginap. Suamiku lalu mengusir lelaki itu. Namun, hal aneh terjadi. Tangan dan kaki lelaki itu memanjang, dan semakin lama semakin panjang. Suamiku terus mengusirnya, namun sosok itu berkata tidak mau pergi. Sosok itu malah mencekikku dan hendak membawa putri kami. Di saat itu, dia berteriak-teriak untuk melepaskan kami, dan kemudian terbangun. Paginya, aku dan suamiku membahas hal janggal yang sudah terjadi akhir-akhir ini. Semua berawal setelah kami tidak sengaja membaca mantra itu. Astaga, kami ingat menyerahkan jiwa karena takut hal ini terus terjadi dan berdampak buruk untuk anak kami. Kami memutuskan untuk memanggil seorang nenek tukang pijit bayi dekat rumah kami. Selain bisa memijit, dia pun katanya bisa menyembuhkan bayi yang terkena sawan atau diganggu makhluk gaib. Nenek itu meminta segelas air putih dan menanyakan nama lengkap putri kami. Setelah itu, mulutnya komat kamit di depan gelas yang kuberikan. Dia mengusap muka anakku dengan airnya yang masih dengan mulut yang berkomat kamit. Nenek itu membuang sisa air di gelas di sekitar halaman rumah. Setelah nenek itu pergi, dia menyarankan untuk menabur garam di sekeliling rumah sambil membaca doa sebisanya. Dan ketika saat maghrib tiba, jangan membawa anak kami keluar. Setelah itu, anak kami tidak pernah menangis tengah malam. Tapi, semuanya belum benar-benar berakhir. Memang tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh di rumah kami. Namun di luar, di atap rumah kami, hingga kini, hingga detik aku menulis cerita ini, terkadang kami masih mendengar ada sesuatu yang menggaruk-garuk atap kami, seolah-olah sesuatu itu marah karena tidak bisa masuk ke dalam rumah dan membawa putri kami. Dan cerita pun berakhir. Itu makhluk apa? Bagian kedua. Saya sebelumnya sudah cerita tentang pengalaman menyeramkan saat kecil. Mimpi yang sangat nyata aku alami kembali saat aku SMA. Aku memang orang yang takut dengan kegelapan. Dan saat itu, sekitar jam 7-8 malam, tiba-tiba listrik di kampungku padam. Dan seperti sebelum-sebelumnya, aku selalu gelisah saat itu terjadi. Jantungku berdebar sangat cepat dan aku mulai sulit bernafas. Hingga akhirnya aku tertidur menahan itu semua. Aku terbangun dari tidurku karena merasa seperti ada yang menekan seluruh badanku hingga membuat badanku panas dingin. Tapi aku belum merasa sadar seutuhnya. Lalu aku seperti mulai sadar badanku sedang diputar-putar. Tapi aku tidak berani membuka mataku karena dalam kondisi itu aku juga mendengar suara anak-anak kecil sedang tertawa kegirangan. Tapi aku mencoba mencari tahu apa yang terjadi padaku. Aku membuka mataku sedikit karena takut. Dan aku melihat di sekitarku ada anak-anak. Seingatku laki-laki semuanya yang usianya sekitar 5-8 tahun. Mereka mengenakan cangcut seperti kain berwarna putih yang sedikit lusuh. Seingatku, mereka semua botak. Mereka semua asyik tertawa-tawa sambil berputar-putar mengelilingi aku. Aku merasa sangat takut saat itu. Ketika dalam kondisi seperti itu, aku melihat sosok berwarna hitam besar sedang berdiri di pojokan lemari kamarku. Tapi aku tidak tahu dia hanya sekedar berdiri saja atau sedang memperhatikan aku. Rambutnya panjang sepinggang, semua badannya hitam, hingga aku tidak tahu makhluk apa itu. Karena aku sangat takut, aku menutup mataku kuat-kuat dan berusaha membaca doa-doa yang aku bisa. Hingga badanku yang panas dingin itu lama-lama mulai hilang dan aku mulai sadar seutuhnya dalam dunia
yang benar-benar nyata. Setelah aku kembali pada kenyataan di dunia yang sesungguhnya, aku langsung istighfar berkali-kali, dan aku menyadari bahwa saat listrik padam itu, ternyata aku ketiduran dan tak sempat membaca doa tidur. Lalu aku kembali tidur dengan berpindah posisi tidur, dan sebelum tidur aku berdoa terlebih dahulu. Dan paginya aku berangkat dengan fresh dan berangkat ke sekolah. Dan cerita pun